Apakah kalian pernah merasa terhanyut ketika mendengarkan sesuatu yang seakan-akan kita tuh masuk ke dalam cerita tersebut? Atau kalian pernah melihat iklan zaman dahulu yang mana kesannya tuh masih diingat sampai sekarang? Kenapa demikian? Itulah yang namanya storytelling. Storytelling adalah sebuah seni menyampaikan informasi yang mana cara penyampaiannya itu melibatkan emosi, imajinasi, dan pengalaman kita. Melalui cerita kita bisa terhubung dengan orang lain, memahami nilai-nilai, dan yang paling penting itu adalah kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Storytelling yang menarik itu bisa dengan mudah memahami atau mengingat informasi yang disampaikan. Jadi kesannya tuh dapat banget. Misalkan nih, apakah kalian masih ingat iklan jarum zaman dahulu di bulan Ramadan? Jadi ceritanya tuh yang mana ada seorang cowok lagi naik motor nih. Tiba-tiba dia kena cipratan mobil oleh ras terkuat kedua di bumi. Jadi pesannya tuh simpel banget. Kita harus memaafkan dan ikhlas. Apalagi di bulan Ramadan gitu kan. Sebenarnya simpel kan? Tapi ya kita masih mengingat iklan tersebut sampai sekarang. Nah jadi itulah fungsinya storytelling yang bagus dan menarik. Storytelling juga bisa membangun koneksi loh. Jadi bisa membangun ikatan emosional antara pembuat cerita dan pendengar. Pasti ya banyak dari kalian termasuk saya gitu. Jadi ketika mendengarkan cerita atau nonton film, kadang itu ada emosi sedih, marah, takut yang kita rasakan. Yaitu karena sang pembuat cerita itu sudah membangun koneksi antara kita sebagai pendengar dan pembuat cerita. Storytelling juga bisa berpengaruh terhadap perilaku kita. Kalian pernah gak nonton anime Naruto? Nah terus kalian ngikutin gerakannya atau jurus-jurusnya tersebut. Jadi seolah-olah kalian tuh seperti Naruto atau Sasuke. Kocak ya? Atau enggak kalian pernah gak nonton film The Raid? Jadi setelah nonton film tersebut, kalian seorang-orang menjadi jawara yang ingin menantang semua preman. Seolah-olah kalian adalah sang pemenangnya. Pernah gak? Lucu kan? Itu artinya kalian sudah terpengaruh oleh storytelling. Jadi buat kalian hati-hati dalam memilih tontonan. Apalagi sampai nonton itu. Nah, alasan yang keempat, storytelling itu bisa memperkuat brand atau merek. Ya, contohnya kayak iklan jarum. Kita langsung tahu, oh, itu iklan jarum. Nah, contoh iklan yang lain juga ada. Dari iklan Indomie yang lagunya dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika kita mendengar lagu itu, oh, itu pasti mereknya Indomie. Nah, jadi sepenting itu storytelling bagi kita. Karakter yang kuat, pembaca dan penonton harus bisa merasakan emosi dan motivasi dari karakter tersebut. Kita ambil contoh deh, misalkan film The Raid, di mana pemerannya itu ada Iko Uwais, di mana dia itu sangat diluluhkan oleh penonton. Kenapa hanya dia? Sedangkan kan ada aktor lain juga yang tidak kalah penting seperti ada Joe Taslim, Yayan Ruhiat, dan lain-lain. Pengen tahu alasannya kenapa? Ya karena dia pemeran utamanya. Dan dia bisa memerankan aktingnya itu dengan epik sehingga terjadilah ikatan emosional antara penonton dan seorang aktor tersebut. Ya kita tahu kan film The Raid itu kan pasti ada baku hantam, adu jotos, dan itu pasti berhubungan dengan konflik. Tapi walaupun kita tahu genrenya apa, tapi kok bisa menarik gitu kan? Padahal kan isinya cuman berantem-berantem doang. Kita tahu kan di awal cerita itu ada Iko Uwais yang sedang sholat gitu. Terus sambil ada istrinya yang sedang hamil. Terus dia pamit untuk menjalankan tugas untuk memerantas gembong-gembong yang ada di sebuah apartemen. Nah sampai di sana dia adu hantam gitu kan. Nah sampai di akhirnya hanya 2 orang yang selamat. Jadi mudah ketebakan ya. Cuman ya karena diperankan oleh aktor yang udah lihai di bidangnya. Jadi ya kesannya itu terlihat sangat menarik dan tentunya mantap sekali untuk ditonton. Temanya yang universal. Maksudnya apa? Jadi cerita yang baik dan menarik itu cerita yang diangkat atau berdasarkan kehidupan sehari-hari. Misalnya nih tentang pembunuhan, perselingkuhan, tentang kejahatan lah pokoknya. Nah ketika kita mengangkat cerita berdasarkan kisah nyata, maka itu akan menarik si pendengar dan itulah yang membuat storytelling lebih mantap.
storytelling tidak hanya berlaku di dunia seni, tetapi juga di dalam dunia sehari-hari. Jadi misalkan nih, kita ada tugas, nah itu tugas di perusahaan, di sekolahan, atau misalkan ya dimanapun. Ataupun misalkan kita lagi nongkrong nih, terus kita menceritakan tentang sesuatu. Nah ketika kita menggunakan storytelling, itu kesannya akan dapet banget. Misalkan kalian nih sering cerita ke bestie kalian, yang sebelumnya kalian itu biasa aja gitu kan. Ya cuman karena kalian sering bercerita, ya sekarang malah jadi deket, mempromosikan produk dan jasa. Nah ini menjadi sedikit menarik ya, karena misalkan gini, kita tahu kan di daerah perkampungan tepatnya banyak sekali sales-sales seperti sales panci gitu kan datang ke rumah untuk menawarkan panci tersebut. Dan yang menariknya adalah ketika dia menawarkan panci ke ibu-ibu, padahal ibu-ibunya itu udah punya panci, tapi sama ibu-ibu itu tetap dibeli gitu kan. Atau enggak yang kedua, contohnya misalkan kita lagi nongkrong nih, lagi ngopi, lagi makan enak gitu kan, tiba-tiba ada SPG datang, "Mas, lagi apa mas?" Udah tahu kan lagi makan. Nah terus dia nawarin produk rokoknya gitu kan. Nah terus dengan ya sedikit rayuan atau storytelling gitu kan. Nah tiba-tiba dia menaruhkan, "Mas, ini ada rokok mas, mau dibeli gak?" Nah yang jadi permasalahan, kita tuh sebenarnya udah ada rokok gitu kan. Cuman ya masih tetap aja kita beli. Nah itulah manfaat dari storytelling. Nah, jadi kesimpulannya, storytelling itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan itulah alasannya kenapa Homo sapiens bisa hidup sampai sekarang dengan kemampuan storytellingnya. Nah, dengan menguasai dan memahami storytelling, kita bisa menghibur, menginspirasi, bahkan mengubah dunia. Jadi, mulailah bercerita dari sekarang. Saya Rian, pamit undur diri. Bye!